Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di depan gue ini sudah ada beberapa part ya untuk mengganti atau merefresh bagian headnya si Vivi. Kenapa di refresh atau diganti? Karena ya seperti yang kalian tahu kemarin tuh ada sedikit masalah yang kalau misalkan dibiarkan itu bakalan merembet kemana-mana ya guys. Masalahnya itu adalah si klepnya jeber ya guys. Kalian sudah lihat lah ya di postingan YouTube gue itu jebernya udah cukup parah dan takutnya nanti malah hancur di bagian parts yang lain. Makanya daripada hancur semua, ya sekalian ganti juga ya noken as, karena yang sekarang itu masih spek yang 130. Sekalian juga gue ganti part-parts yang lain. Karena mengingat parts yang lainnya juga udah cukup lama bertahan di spek yang 130 ya. Contohnya di bagian pair clamp itu mungkin sudah cukup lemah. Ya namanya juga pair clamp Swediaan ya 20 ribuan guys. Jadi ya kayaknya emang sudah mulai melemah ya guys. Tapi untuk kualitas dan ketahanan sampai sekarang itu cukup oke ya untuk harga 20 ribuan. Oke, nah di sini gue bakalan jelasin satu per satu ya guys. Dimulai dari yang kecil dulu. Nah di sini ini apaan bang? Ya kalian juga ada yang sudah tahu lah ya. Nih, nah ini tuh biasa disebut SIM clamp ya guys. Jadi fungsinya untuk melindungi batang klep agar tidak jeber gitu. Ini ukurannya 5 mili karena yang dipakai juga klepnya batang 5 mili guys. Ini mereknya dari brand Kawahara. Kawahara harganya berapa ya? Sekitar 68.000 sampai 70 ribuan ya guys untuk sepasang. Belakangnya seperti ini. Tadinya gue nggak bakalan pakai ini ya guys, karena mau nyobain si klepnya di harden. Tapi setelah dipikir-pikir daripada capek 2 kali dan malah nanti klepnya jeber lagi, ya sekalian pakai ini aja lah. Ini SIM clamp ya. Terus lanjut ke bagian ini. Nah ini tuh seal clamp guys. Kenapa pilih dari brand 4S1M? Karena yang sebelumnya gue coba pakai yang merek TGP udah pernah, itu cukup awet ya guys. Terus harganya pun ternyata tidak beda jauh dengan yang ini. Terus harga yang ini berapa bang? Untuk harga satu set seal clamp dari brand 4S1M ini gue dapatnya sekitar 30 ribuan ya guys. Cukup worth it untuk brand yang ya lumayan terkenal ya guys ini 4S1M. Dan untuk harga seal orinya pun terakhir gue beli sekitar 50.000 guys. Ntar ya biar lebih jelas kita buka aja ya guys. Nah, dan juga kenapa gue pilih yang 4S1M, bentar. Yaps, betul. Karena si seal clamp-nya ini ada double ring atau di atasnya ada semacam per gitu guys. Otomatis si bagian sini itu bakalan lebih mencengkram dan ya meminimalisir kebocoran lah ya guys. Seperti ini tuh ada ya kelihatan per kecil dan di bawahnya pun ada ring. Ya kemungkinan kebocoran seal clamp-nya bisa lebih kecil ya guys. Sedangkan yang gue pakai sekarang itu kepunyaan Suzuki. Suzuki sebenarnya ada yang double pair, tapi ya rata-rata banyak yang KW guys. Daripada gambling, jadi ya mending beli yang pasti-pasti aja ya guys. Dan gue juga penasaran, belum pernah nyobain yang brand 4S1M ini. Seperti ini. Warna karetnya merah dan lumayan cukup empuk ya di bagian sininya guys. Mantap. Itu dia si seal clamp dari 4S1M.
Lalu lanjut ke bagian sini. Oh iya, BTW ini brandnya dari brand Filipina kalau nggak salah ya guys. Nah, iya kayaknya tuh ujungnya ada Shopee.ph, Lazada.ph Filipin. Terus yang selanjutnya ini pair clamp, bentar. Nah, yang selanjutnya pair clamp ya guys. Kenapa diganti? Ya seperti yang tadi gue bilang, curiganya si pair clamp untuk yang sekarang itu sudah melemah guys. Makanya setelah gue cari-cari, dan yang laris ya adalah merek ini. Dan merek ini pun sekarang sudah mulai banyak yang tahu ya guys, karena merek ini banyak membuat part-part selain pair clamp. Contohnya ada karbu, pokoknya banyak lah ya guys. Ada blok juga, pasti kalian juga ada yang sudah memakai ya blok bore up dari brand Ahawan ini, Ahawan Racing. Untuk bungkusnya seperti ini, biasa aja. Terus ada satu lagi yang membuat gue memilih merek ini guys. Apa itu? Yaitu si brand ini tuh memberikan garansi patah guys. Jadi kalau misalkan pair clampnya ini patah, itu bisa diganti dengan yang baru katanya. Itu menurut yang di iklan ya. Gue nggak tahu kalau misalkan amit-amitnya terjadi apakah beneran diganti atau tidak, seperti itu. Nah, kita buka dulu ya. Nah, seperti ini si pair clamp dari brand Ahawan. Oh iya, di sininya ada penjelasan guys. Yang pertama, high grade material, more powerful, heat resistant. Udah itu aja ya guys. Balik lagi ke pair ini. Nah, untuk satu set pair clamp dari brand Ahawan ini dibanderol sekitar harga 60 ribuan ya guys. 60 ribuan, dan ini gue ambil yang ukurannya 34 mm. Sama seperti yang sebelumnya. Tadinya gue mau ambil yang 32 mm, cuman ya takut nggak pas juga ya guys. Jadi ya gue ambil yang 34 mm lagi. Nih, biar lebih pasti kita ukur. Nah, 34 ya guys. Mana sih? 34. Mantap. Mudah-mudahan masangnya ini tidak susah ya. Oke, itu untuk si pair clamp dari brand Ahawan. Mantap. Ini kayaknya sama deh. Kirain beda warna guys. Oke, ini pair clamp. Sebenarnya banyak yang menyarankan kalau pair clamp itu pakainya yang merek anu. Tapi ya setelah gue cari-cari, ternyata ada yang merek terkenal tapi patah juga guys. Gitu ya, mudah-mudahan yang ini tidak patah ya. Lanjut, kita kepinggirkan dulu. Nah, part yang selanjutnya adalah clamp guys. Yap, ini adalah clamp dari brand RX7 ya. Kalian sudah familiar lah ya dengan merek ini guys. Kenapa gue pilih brand RX7? Ya sama seperti yang sebelumnya. Setelah gue cari-cari, terus searching juga mana yang bagus, apakah brand yang terkenal juga bagus atau gimana. Tadinya udah ada beberapa kandidat ya guys yang bakalan gue beli. Salah satunya adalah yang brandnya itu brand lokal juga, bahannya karbon juga, cuman yang mereka itu bilangnya cuman lapisan guys, si karbonnya ya. Ada karbon A dan karbon B. Kalian sudah tahu lah ya itu brand apa. Terus dari segi harga pun merek sebelah itu cukup lumayan tinggi ya dibandingkan yang lain. Mungkin karena memang ada lapisan karbonnya. Nah,
harganya sekitar 200 ribuan guys, kurang lebih segituan. Nah sedangkan yang ini merek RX7 Racing ini, kalian bisa tebak harganya berapa? Yap, betul sekali, harganya itu sekitar 144.000. Itu kayaknya udah kena voucher ya guys. Harga standarnya tuh harga normalnya tuh sekitar 150-an kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 200 ribuan lah ya guys. Terus ini istimewanya apa bang sehingga memilih dari brand ini? Jadi biar lebih jelas ya, kita buka dulu si barangnya. Nah ini klepnya dan bungkusnya tidak ada yang spesial, ini cuman emboss merek RX7 Racing. Nah kita dekatkan dulu dikit. Jadi ini dia klep dari brand RX7 ukuran 2824, batangnya ukuran 5 mili, ada juga yang 4,5 kalau nggak salah. Bentuknya seperti ini. Terus spesialnya apa bang? Jadi setelah gue tanya-tanya ya ke miminnya, nih kalian bisa lihat di sini. Si klep dari brand RX7 ini tuh pure carbon. Jadi nggak ada lapisan guys, katanya. Ya gue sih percaya aja ya, karena yang menjelaskan itu dari pihak RX7-nya yang mengklaim bahwa ini tuh pure carbon guys. Segi bobot sih lumayan ringan ya. Aduh, harusnya ini ditimbang ya guys, cuman timbangan gue kayaknya, bentar ya, kita ambil timbangannya biar lebih jelas guys. Nah ini dia timbangannya guys. Ntar kita nyalakan dulu. Aduh sempit kelihatan guys. Nah tuh timbangannya error guys. Kita coba nah udah 0 ya. Kita timbang berapa beratnya, 23 gram untuk yang ukuran 24, sedangkan yang 28 26 ya guys. Gue nggak tahu apakah yang standar itu lebih berat atau gimana ya. Ntar kita kepinggirkan dulu. Nah untuk bagian sudutnya seperti ini cukup bagus ya guys, si flownya dan finishingnya pun halus tuh, kalian bisa lihat cukup halus. Jadi aliran udaranya itu bisa lebih ngeflow. Dan si RX7 ini di bagian batang yang bawah ini diperkecil ya guys tuh. Nah bagian sini diperkecil, kelihatan ya. Tujuannya katanya biar si flownya bisa lebih lancar, tidak tertahan, meskipun tidak terlalu signifikan si pengecilannya. Kayaknya ini cukup berpengaruh juga guys. Mantap, rapih finishingnya guys. Oke. Dan ini mentah ya, belum dipotong, jadi nanti bakalan gue potong disesuaikan dengan ukuran yang bawaannya. Sip, mantap ya. Untuk harga 140 ribuan sih ya gue rasa cukup worth it kalau misalkan beneran ini karbon ya guys dan awet. Mantap sih, daripada beli yang ya 200 ribuan kalian cuman dapat yang lapisan karbonnya. Tapi kayaknya ini juga lapisan deh guys, kayaknya ya, tapi nggak tahu juga ya. Ya begitulah, kalian bisa lihat tadi penjelasan dari miminnya seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah ini. Apa ini? Ya kalian sudah bisa menebak ya, ini isinya apa. Yaps, betul sekali. Ini adalah sebuah noken as guys dari brand FX Racing. Nah sebelumnya gue terima kasih kepada FX Racing ya udah support si Vivi dengan mengirimkan sebuah noken as. Katanya ini risetan terbaru ya guys, jadi gue belum tahu angkanya berapa,
Mudah-mudahan di CVV bisa cocok dan mantap seperti yang sebelumnya. Oke, kita buka langsung. Oh iya, BTW ini bukan endorse atau apapun ya guys, karena gue juga udah bilang ke pihak FX Racing, apakah ini endorse atau gimana? Katanya enggak guys, ini pure dari owner FX Racingnya mau ngasih si Noken As ini buat gue dan si Vivi tentunya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya untuk owner FX Racing, semoga usahanya bisa lebih maju dan part FX Racingnya bisa dipakai lebih banyak oleh user-user Mio lainnya gitu. Kita buka. Nah, seperti ini. Noken As-nya. Ntar kita dekatkan. Oke, untuk pengerjaan seperti biasa, FX Racing ini lumayan rapih ya guys, dan presisi. Nah, banyak yang bertanya, Bang, itu apakah si topnya berubah atau digeser atau gimana? Top dari CVV masih pakai top yang bawaan ya guys, nggak ada geser-geser sama sekali. Ini pemasangannya PNP. Terus ada yang bilang juga, Bang, gue beli Noken As FX Racing, kenapa kok bearingnya seret ya? Nah, untuk kasus yang bearing seret itu kalian bisa dibersihkan dulu ya dengan menggunakan bensin. Tuh, ini juga agak seret. Kemungkinan itu ada sedikit serpihan atau gram-gram yang masih tertinggal di bagian bearing itu. Tapi kalau udah dibersihkan itu bisa loncer lagi seperti itu. Untuk lift dan ya pokoknya angkanya ya guys, gue takut salah sebut dan salah ukur gitu, karena setelah gue cari-cari pun cara menghitung lift dan durasi itu cukup rumit dan pusing juga ya. Takut salah, jadi ya kalian lihat sendiri aja seperti ini. Ntar kita jauhkan dulu biar kelihatan. Nah, untuk tinggi Noken As-nya segini ya guys. Nih kalian bisa menebak mungkin ya kalau misalkan gue ukur. Ini tingginya sekitar 25 lebih dikit guys. Terus yang satu lagi, oh sama. Terus pinggangnya 19,5. Satu lagi sama guys, jadi in X sama ya. Terus untuk profilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sorry ya gue nggak bisa nyebutin angka-angkanya ya guys, karena memang ini Noken As resetan terbaru atau bisa dibilang masteran baru guys. Terus kenapa dulu gue pakai dari brand FX Racing ini? Yang pertama itu dari segi harga, ini worth it ya guys. Untuk Noken As-nya aja tuh sekitar 130 sampai 165 kalau nggak salah, tergantung spek juga. Kalian bisa dapat Noken As yang PNP, terus tenaganya nambahnya lumayan ya guys. Kalau misalkan sama RRA itu sekitar 200 ribuan, murah ya guys. Itu bukan karena gue di endorse atau apa, memang dulu gue carinya yang murah dan oke gitu. Nah, untuk sekarang berhubung si brand FX Racing ini masih gue pakai dan gue tanyain ke miminnya, ya malah dikirim gitu guys. Seperti itu. Jadi ini bukan endorse ya, karena memang gue suka produknya dan harganya terjangkau. Itu aja ya guys untuk video kali ini. Nah, untuk pemasangan kayaknya gue bakalan bikin videonya terpisah, karena banyak juga yang belum dikerjakan ya. Contohnya kayak ini, si klepnya harus dipotong dulu, disesuaikan biar lebih mantap masangnya. Terus nanti kalian bisa lihat segimana si tinggi lift dari Noken As yang baru ini. BTW ini gue bilangnya spek yang 150 ya guys. Nah, kalian nanti bisa lihat
overlapnya segimana, terus tinggi liftnya segimana, nanti gue cantumin di video seperti itu. Sip. Oke, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Kalau misalkan ada salah-salah kata dalam menjelaskan part-part tadi, gue mohon maaf. Kalian bisa koreksi di kolom komen, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.